mempunyai kewajiban untuk menyampaikan fakta-fakta material mengenai objek pertanggungan. Tentunya wajar ya, karena dia yang memiliki atau mempunyai objek pertanggungan tersebut. Katakanlah dia punya rumah, tentunya dia tahu ini adalah gudang, ini adalah kamar tidur, ini adalah kamar mandi, ini ada gudang, terus di gudang itu ada apa aja yang disimpan, tentunya itu sudah otomatis diketahui dan dipahami oleh tertanggung, sehingga sudah menjadi kewajibannya untuk mendisklor ya, menyampaikan fakta-fakta material tersebut secara lengkap dan benar. Demikian halnya juga dengan penanggung. Nah, punya kewajiban juga. Apa itu kewajibannya? Yaitu dia wajib menyampaikan fakta-fakta material berupa isi polis ya, atau perjanjian polis ya. Jangan mengelabui tertanggung dengan janji-janji yang muluk-muluk yang ternyata tidak ada di polis gitu ya. Tapi karena itu bersifat lisan ya, karena lagi-lagi harus digarisbawahi, karena kadang-kadang seorang marketing yang mewakili penanggung atau perusahaan asuransi itu datang dengan janji-janji manis yang bersifat lisan, tidak tertulis, makanya tidak menjadi bagian dari kontrak ya. Padahal kontrak itu adalah semuanya adalah janji atau perjanjian ya, apa yang pernah kita janjikan di awal ya. Nah, tapi sekarang orang tidak mau kalah tidak mau kalah teknologi ya. Mereka merekam ya, apa yang pernah diucapkan oleh si sales, si marketing atau si agent dari perusahaan asuransi tadi ya. Contohnya ada teman kita yang kebetulan udah berkecimpung di agent, di marketing perusahaan asuransi, ini Mbak Hartanti ya. Mungkin usianya sedikit lebih tua atau daripada kalian semua, karena dia mahasiswa lanjutan ya, bukan semester 2 sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa mata kuliah yang dia belum pernah ambil. Mungkin aja saat ini dia nih udah semester 7 atau semester 8 kali ya, saya nggak tahu ya, biasanya seperti itu ya. Tapi ada beberapa mata kuliah yang belum pernah diikuti, wajib kita ikuti ke belakang. Kenapa saya agak paham, karena saya dulu juga awalnya adalah sarjana ekonomi ya, SE, terus saya ikut kuliah SH ya. Waktu saya masuk S1 hukum, beberapa mata kuliah ekonomi saya sudah diakui ya, tapi beberapa lain belum. Bisa ikut yang kelas-kelas bawah ya, kelas semester 1, semester 2 yang belum pernah saya ikuti. Padahal saya sudah sarjana S1 ya, udah SE gitu ya. Tapi ya that is life ya, itulah hidup. Kadang-kadang kita ada di bawah, kadang-kadang kita ada di tengah ya, kadang-kadang kita ada di atas. Nikmatin aja ya, santai aja, nggak usah jadi beban pikiran ya, apalagi menjadi beban batin yang akhirnya merusak pikiran kita ya, mindset kita merusak ini. Tetap aja fokus, kita mau berjuang, kita mau berhasil ya, kita mau sukses gitu ya. Jadi Pak Izar ini, walaupun saya sekarang profesinya adalah advokat, tapi saya dulu S1-nya awalnya adalah sarjana ekonomi. Ya sama kayak kalian ini, Trisakti ya. Nah, sarjana ekonomi, terus saya berkecimpung di bagian legal ya, klaim asuransi. Terus sering berhadapan dengan somasi, gugatan, pengadilan yang harus saya jalani dalam proses penanganan klaim ya. Sehingga saya tergelitik ya untuk saya harus belajar hukum ya. Kalau saya hanya belajar kursus-kursus saja, saya nggak mendalam ya. Saya ingin belajar secara penuh ya, secara full gitu ya. Saya ambil S1 hukum. Tamat S1 hukum, saya nggak puas ya, nggak puas. Saya pengen S2 hukum, ambil master hukum ya, master of law ya. Karena ambil S2 ya. Setelah selesai S2 nggak puas, saya ingin jadi advokat ya. Saya ingin jadi pengacara. Saya ikut ujian lawyer.
lulus ya. Ya, tapi dalam perjalanannya saya merasa nggak betah ya di perusahaan asuransi ya. Kerja sama orang itu saya nggak betah gitu ya. Saya ingin yang modelnya freelance ya, kayak Mbak Hartanti itu ya, bisa lebih banyak jalan-jalan gitu ya, lebih banyak di rumah ya, kita bisa menentukan kapan kita mau berlibur ya, nggak harus terikat ajuin cuti segala macam, nggak perlu ya. Saya mau liburan lagi ada rezeki gitu ya, main liburan minggu depan, ya udah pesan tiket jalan ya, nggak ada beban. Hidup itu tenang ya, hidup itu penuh kenikmatan ya, penuh berkah gitu. Ibadah juga kita bisa full gitu ya, bisa sholat duha, bisa sholat tahajud tanpa ada rapat, ini segala macam ya. Sehingga saya kalau harus terpaksa keluar ke Jakarta ya, menghadapi macetnya Jakarta itu, hampir saat ini saya batasin hampir nggak pernah gitu. Kalau ada orang yang mau ketemu dengan saya, event itu adalah direksi asuransi ya, saya bilang ketemu di Tangerang aja, karena kebetulan kantor saya hanya jarak sekitar 1,2 kilometer dari rumah saya. Kadang-kadang saya hanya bisa jalan kaki ke kantor saya itu kan. Ya, saya ambil ruko 2 lantai ya, kerja di sana, ambil staff berapa orang gitu ya, untuk jadi membantu aktivitas pekerjaan kami ya, membuat somasi, gugatan, mendaftarkan gugatan ke pengadilan dan lain sebagainya, merancang rapat ya, merancang surat. Dan alhamdulillah 3 orang staf kami ya adalah lulusan adik kelas saya ya, lulusan SMA Trisakti. Yang notabene apa ya? Yang notabene bukan sarjana hukum gitu ya, tapi kerja di kantor hukum saya. Bukan kerja sih ya, istilahnya magang. Karena dia belum kerja, Pak Izar, saya mau magang Pak di kantor Bapak, 1 bulan, 2 bulan. Ya sini silahkan, nanti kalau udah selesai saya buatin surat keterangan magang, pernah magang di kantor saya, apa ya. Tadi gitu ya. Bukannya saya ini ya, memamerkan sesuatu, bukan, dalam artian saya memotivasi adik-adik sekalian ya, karena kalian saya anggap adik-adik saya. Tempuhlah suatu saat jalan hidup yang lebih rileks, yang lebih tenang, yang lebih santai, tapi menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan kalian kerja di kantor. Jauh lebih besar dan lebih bersemangat gitu hidup kita ya. Percaya deh, rezeki itu Tuhan yang atur ya. Jadi kita tinggal berusaha, tapi jangan lupa bersakit-sakit dahulu ya. Maksud saya bersakit-sakit dahulu apa? Belajar dulu ya. Ambil sarjana S1, ambil S2, udah ilmu kita cukup, mandirilah ya. Tempuhlah wirausaha ya, maksudnya wirausaha. Nggak harus jadi pengacara ya, bisa aja kalian jadi usaha eksportir gitu ya, usaha apa ya. Saya sering diskusi dengan teman-teman saya yang dari Bea Cukai ya. Nah, dia juga kadang resign ya dari Bea Cukai, padahal itu Kementerian Keuangan ya, dan masa depan jelas. Tapi begitu dia sering sharing sama saya gitu ya, terus dia manggil saya abang ya. Woi bang Izar, saya ingin jadi ini aja, eksportir, katanya, buka usaha aja, wirausaha seperti yang abang lakukan. Saya bilang ya, kalau kamu agamanya apa? Muslim. Nah, sholat dulu deh, sholat istiqoroh, minta petunjuk, kalau memang itu yang terbaik, kenapa enggak? Saya bilang. Nah, dia putuskan, akhirnya menjadi eksportir sekarang. Nah, usahanya besar ya. Kalau dia kerja di Kementerian Keuangan, mungkin ya dia terima gaji bulanan gitu ya, paling bonus gitu ya. Tapi dengan dia wirausaha, dia bisa menghasilkan mungkin 10 kali lipat dari gaji dia waktu itu ya. Kemarin kita sampai mana ya? Ini kali ya. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi sebelumnya? Ini udah kayaknya nih.
Oke, Pak Izar mulai aja. Kalau ada yang mau nanya nanti silahkan disahut aja ya di Zoom ini. Tapi suara saya kedengaran jelas ya, suara Pak Izar ya? Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Kedengaran, Pak. Baik. Nah, ini representation dan warranties, apa bedanya? Representation adalah pernyataan tentang fakta material dari calon tertanggung kepada calon penanggung, baik secara lisan maupun tertulis, dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi calon penanggung apakah akan menerima atau menolak permohonan asuransi. Sedangkan warranties, representation yang dijamin kebenarannya dan kemudian akan dijadikan sebagai dasar dari kontrak atau perjanjian atau polis. Ya, ini ada yang nanya nih. Oh, ke toilet. Oke. Pelanggaran atas prinsip atau doktrin utmost good faith. Pelanggaran atas prinsip utmost good faith dapat timbul karena salah satu atau keduanya dari hal berikut ini. Misrepresentation atau non-disclosure, ya, antara dua. Apa itu misrepresentation? Memberikan keterangan yang tidak benar, yang terjadi secara tidak sengaja atau tidak disadari, bersifat innocent, ya, atau disengaja fraudulent. Kalau non-disclosure apa? Tidak mengungkapkan fakta material baik secara tidak disadari karena ketidaktahuan atau disengaja karena kecurangan. Jadi jika terjadi curangan maka dikenal sebagai concealment, ya. Jadi misrepresentation sama non-disclosure itu bedanya di situ, ya. Kalau misrepresentation intuisinya adalah si tertanggung itu tidak mengetahui bahwa fakta yang tidak diungkapkannya adalah fakta material atau material fact. Tapi di non-disclosure dia mengetahui, ya, bahwa ini sebenarnya fakta material, tapi tidak dia ungkapkan kepada penanggung. Itu non-disclosure. Contohnya apa? Si tertanggung itu menyimpan bahan bakar bensin, ya, yang mudah terbakar di gudangnya. Dia tahu kalau dia informasikan hal ini kepada penanggung, maka penanggung akan menolak penutupan ini, ya, atau paling tidak mensyaratkan bensin tadi harus tidak ada di gudang tersebut, ya, apakah dibuang atau seperti apa. Nah, karena dia tidak ungkapkan, si penanggung kan merasa objek pertanggungannya aman-aman saja, ya, merasa fine-fine saja, akhirnya dia accept. Tapi beberapa bulan kemudian terjadilah percikan api yang menyebabkan kebakaran di gudang tersebut. Akhirnya bukan gudang saja yang terbakar, tapi semuanya terbakar, satu rumah terbakar, ya. Itu yang sangat menyedihkan, ya, sehingga penanggung ketika memproses klaim, loh, waktu kami survei itu tidak diinformasikan kalian menyimpan bensin, sehingga kami tidak tahu ada terjadinya increase of risk, ya, peningkatan risiko, sehingga klaim ini tidak dapat kami berikan ganti rugi, kata penanggung, ya, kepada tertanggung. Nah, itulah bahayanya non-disclosure, ya. Saya juga pernah, karena saya 24 tahun berkarir di industri asuransi, ya, sebagai dari staff claim, asisten supervisor claim, asisten manager claim, manager claim, senior manager claim, wakil kepala divisi claim, hingga general manager divisi teknis claim, ya, teknik claim. Posisi saya di asuransi terakhir, ya, itu, ya, di industri, ya. Saya nikmatin aja, ya, perjalanan hidup 24 tahun itu seperti apa, ya, warna-warninya, sambil saya belajar, ya, sambil saya nuntut ilmu. Setelah saya rasakan cukup, akhirnya saya keluar, ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah pada saat saya
menangani klaim di daerah Rawamangun waktu itu ya, itu adalah kebakaran hebat ya, terhadap suatu rumah mewah. Dulu itu tahun 97-an ya. Harga rumah itu di Rawamangun itu, rumah mewah tadi sekitar 3 miliar ya. Kalau sekarang mungkin sekitar kali 3 aja kali ya, 9 miliar kali ya rumah itu. Nah, itu gara-gara kecerobohan dari si anak ya. Jadi pada saat itu terjadi mati lampu ya, listrik padam karena kamarnya pakai AC, dia nggak bisa stay di kamar itu terlalu lama. Akhirnya dia sempat ngidupkan lilin, dia pakai lilin, terus dia taruhlah di jendela kamarnya dia. Nah, kusen jendela itu kan terbuat dari apa? Kayu ya, kayu. Lalu dia karena sudah jenuh mungkin di dalam kamar, akhirnya dia keluar rumah maksudnya. Itu kamar dia di lantai 2 ya. Dia keluar, bapaknya nggak di rumah ya, hanya ada ibunya dan pembantunya di rumah. Nah, tidak berapa lama si ibu kaget ya, ada suara kayak gemericik api mengkonsumsi kayu gitu ya. Ibunya tidur ya di lantai bawah ya, persis di atas kamar anaknya tadi ya, anaknya di lantai 2. Jadi ibunya tidur, kalau ada asap, ada gemericik itu, lalu dia bangun ya, dia lihat, wah, atap rumahnya itu udah terbakar ya, udah terbakar hebat. Akhirnya dia lari keluar ya, menyelamatkan diri, panggil anaknya. Dia nggak tahu anaknya sudah di luar rumah ya, dia panggil nggak ada yang nyaut, dia lari saja. Lalu dia akhirnya selamat dari kebakaran tadi. Nah, mobilnya ikut terbakar, dua mobil. Suaminya pulang, rumah itu udah hangus ya. Tapi dilihat istrinya selamat, anaknya baru pulang ya, lama pulang. Jadi anaknya selamat, ibunya selamat, suaminya selamat ya. Alhamdulillah gitu ya. Rumahnya habis terbakar total ya. Untunglah waktu itu ada asuransi yang mengcover sehingga diberikan ganti rugi ya untuk kebakaran tersebut. Nah, untungnya rumahnya itu rumah mewah gitu ya, sehingga temboknya itu tinggi ya, menjulang tinggi ke atas. Rumah tetangganya tidak terjilat oleh lidah api ya. Kalau dia rumah-rumah yang rumah yang dempet-dempet yang kecil-kecil itu ya, pasti rumah tetangganya ikut kesamber ya, ikut terbakar gitu ya, karena atapnya suka nyatu ya. Nah, ini untungnya terpisah temboknya yang tinggi sehingga rumah tetangganya pun selamat dari kobaran api. Nah, itu yang cerita-cerita seperti itu saya alami selama 24 tahun berkarir di industri asuransi ya, sebagai divisi klaim, di divisi legal ya, membantu legal juga saya dalam hal itu. Ya, itu menghadapin para pengacara segala macam ya, somasi, gugatan, pengadilan. Nah, itulah kira-kira ya pentingnya asuransi itu ketika terjadi peristiwa yang tidak diduga atau uncertainty of loss itu ya. Memang kalau kita nggak saksikan sendiri dengan mata kepala kita bagaimana dampaknya pentingnya asuransi tadi, kita tidak bisa merasakan secara langsung ya. Karena Pak Izar 24 tahun diklaim, saya melihat langsung ya, saya survei, saya melakukan interview atau investigasi kepada nasabah atau tertanggung yang mengalami musibah, sehingga saya bisa tahu persis ya apa yang mereka sedang alami, rasakan ya. Ya, kadang-kadang kami ini juga di divisi klaim kadang-kadang berfungsi untuk menenangkan juga ya. Mungkin kalian ingat peristiwa belum lahir kalian ya, tahun 98, peristiwa kerusuhan massa ya di Jakarta dan utama Jabodetabek lah ya. Waktu itu
Presiden Soeharto dituntut untuk mundur ya dari jabatannya, lalu mahasiswa demo-demo, tiba-tiba ada mahasiswa Trisakti yang tertembak waktu itu ya. Pasti kalian dengar ya ceritanya. Makanya Trisakti ini ya kalian bisa bangga lah ya, disebut sebagai kampus reformasi ya. Karena apa? Karena itu ada mahasiswa yang tertembak di Grogol waktu itu, memicu kerusuhan massa ya, massa turun ke jalan, membakar-bakarin ya, wah serem itu ya, suasananya sangat menyeramkan ya. Saya itu udah kerja di daerah Gunung Sahari ya, saya juga nggak ngerti, seumur-umur juga baru ngerasain yang namanya kerusuhan itu ya itu ya. Dan kerusuhannya itu mulainya siang ya, bukan malam ya, siang. Jadi jam-jam 10, jam 11 siang itu udah mulai rusuh ya, udah mulai bakar-bakar. Titiknya di mana-mana ya, titik sana, titik sini, bakar-bakar. Mall-mall itu dijarah ya. Indomaret itu dijarah, orang begitu beringas ya. Nggak ada, kayak hukum itu udah nggak ada ya. Polisi totally tidak ada di jalan. TNI totally tidak ada di jalan, nggak bakal bisa ketemu ya. Karena waktu itu polisi pun dikejar-kejar ya, dipukulin ya. Jadi dia ngumpet ganti baju jadi warga sipil ya. Jadi cukup ini ya. Itu terjadi lebih kurang sampai keesokan harinya ya, 24 jam itu terus terjadi pembakaran-pembakaran. Waktu saya pulang dari kantor itu semuanya udah ditutup jalan ya oleh oleh massa ya, massa. Jadi kebetulan saya waktu itu bawa motor ya, saya harus berputar. Akhirnya saya kebetulan ada di daerah Tebet, ada rumah teman, saya masukin motor saya ke rumah teman saya. Saya nonton kerusuhan itu ya di jalanan ya, bagaimana massa yang beringas ya, nggak tahu datangnya dari mana ya. Itu kejadian kan banyak, maaf ya, orang Chinese yang dibunuh juga waktu itu ya. Ya itu sangat kejam ya peristiwa itu ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi di Indonesia. Kalian mungkin pernah dengar ceritanya, tapi saya menyaksikan secara langsung. Nah, itulah terjadi klaim yang banyak ya, klaim asuransi ya. Ini sebenarnya topiknya mengenai asuransi. Riots ya, kerusuhan massa. Nah, beberapa nasabah itu coba kita hibur ya, supaya dia tidak terlalu menderita gitu ya. Ada nasabah saya di daerah Grogol juga ya, dia punya ruko 2 ya, jual baju-baju gitu ya, baju fashion ya. Nah itu juga dijarah habis ya, udah dijarah, baju-baju diambil terus dibakar ya, yang nase itu dibakar juga gitu kan. Jadi kerugiannya itu banyak ya, demikian drastis. Untung orangnya nggak ada, kalau orang yang ada juga dibunuh kali ya, karena memang dulu orang itu gampang banget dibunuhin ya. Semudah itu waktu itu orang melakukan penganiayaan, pembunuhan gitu ya. Saya pulang ke rumah saya di daerah Klender ya, itu saya di Klender, di depan rumah saya itu nggak jauh dari rumah 200 meter itu ada mall, namanya Mall Jogja ya, Mall Klender, ada Jogja Department Store. Itu juga paling banyak meninggal orang di situ ya, kalau nggak salah itu 300 jiwa meninggal di satu mall itu aja ya. Kenapa sedemikian banyak Pak Izar? Karena ternyata lagi ada pengunjung dibakar mallnya dari bawah ya. Karena waktu itu pegawainya, pengunjung itu nggak berani turun, itu mallnya kalau nggak salah 4 atau 5 lantai ya. Jadi mereka berkerumun lah di atas ya, dibakar dari bawah, mereka berkerumun di atas, akhirnya mereka terjebak oleh api, nggak bisa turun. Banyak sekali yang meninggal ya, 300 orang itu. Waktu itu presidennya masih B.J. Habibie ya, almarhum. Dia kan waktu itu wapres, terus jadi presiden karena Pak Harto mundur ya, dia naik jadi presiden sementara.
Nah, itu salah satu daerah Klender itu, mall itu yang dikunjungi oleh Presiden Habibie karena sedemikian banyaknya mayat ya yang meninggal di sana. Itu memang bencana yang luar biasa. Itu baru di satu lokasi loh, belum di lokasi-lokasi lain waktu itu ya. Berapa ribu orang yang meninggal pada hari itu ya karena kerusuhan massa. Ya. Oke. Kembali ke masalah itu, akhirnya nasabah itu terbakar ya, satu ruko, terus dia nangis-nangis lah, pegangin kaki saya waktu saya survei. Terus ibu kan masih ada dua ruko, yang satu kan selamat, yang satu terbakar. Ya sudah syukur Bu, ibu juga alhamdulillah selamat, ya tidak mengalami apapun. Namanya apa namanya ini kan musibah ya. Tentunya mudah-mudahan bisa diganti sama yang maha kuasa di kesempatan lain. Akhirnya dia ini ya, dan klaimnya kebetulan kami tolak gitu ya, itu karena polisnya itu hanya polis standar asuransi kebakaran tanpa adanya perluasan kerusuhan ya, atau huru-hara rights. Jadi orang memang nggak nyangka kan akan ada kerusuhan massa seperti itu, sehingga orang waktu itu ya beli asuransi yang standar aja ya, risiko kebakaran, petir gitu ya, nggak kepikiran ada risiko huru-hara. Oke, ada yang mau ditanyakan?